Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky atau biasa dipanggil Rizky. NIM saya 1910124210015. Dan saya merupakan mahasiswa Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan apresiasi dan kritik seni untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah apresiasi dan kritik seni yang diampu oleh dosen Bapak Sumasno Hadi. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan, menurut saya apresiasi seni adalah kegiatan menghargai dengan cara mengamati dan menikmati karya seni. Terus kegiatan apresiasi ini menunjukkan adanya bukti feedback yang didapat dari si penikmat seni itu sendiri. Dan sedangkan kritik seni adalah kegiatan lanjutan setelah melakukan apresiasi, dan kegiatan ini memberikan respon serta tanggapan tentang karya seni itu sendiri, bagaimana kelebihannya dan bagaimana kekurangannya, dan pembeda dari karya-karya sebelumnya ataupun karya sejenis lainnya, dan juga bagaimana keterkaitannya dengan teori-teori seni yang bersangkutan dan semacamnya. Jadi seperti itu. Di sini nanti kita akan memberikan tanggapan, apresiasi serta kritik seni. Dan di sini saya akan memberikan apresiasi serta kritik seni tentang pertunjukan Madihin. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan Madihin itu sendiri. Kata Madihin berasal dari bahasa Arab, yakni madah, yang artinya jelas dari kata ini bahwa Madihin adalah karya seni dan budaya Islam dan dipengaruhi oleh candi budaya Arab. Terus tetapi diciptakan dalam bahasa Banjar. Terus juga ada dari seorang seniman yang bernama Indra Maulana, seniman asal Tembilahan, ibu kota Indragiri Hilir Riau, mengenal seni tradisional suku Banjar seperti Mamanda, kuda gepang, dan yang banyak sudah berkembang ya. Perkembangan kesenian di Banjar ini disebabkan karena hampir 60% penduduk lokalnya berasal dari suku Banjar. Terus juga kesenian Banjar berlangsung di Tembilahan karena dianggap lebih menarik dan lebih spesifik ini dibandingkan kesenian lain di daerah tersebut. Ia mencontohkan seni berbicara pada tunas sirip kuning. Saat itu berbicara dengan trup sirip kuning biasanya digunakan untuk menjamu undangan di pesta pernikahan atau perayaan atau sebagai hiburan saat panen raya dan festival lainnya. Dan juga ada beberapa orang juga yang berpendapat nih bahwa Madihin berasal dari Kalimantan bagian utara yang bersesuaian dengan negara bagian Malaysia. Konon Madihin dipengaruhi oleh puisi dan gendang tradisional di tanah Semenanjung Malaka. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu ini Madihin, Madihin yang sebelumnya belum masuk di Banjarmasin ya. Yaitu bentuk gendang yang dimainkan dan lirik yang dinyanyikan dalam bahasa Madihin mirip dengan gendang yang digunakan Madihin berasal dari Kecamatan Paringin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dan lama katanya tinggal di Paringin dan mengembangkan Madihin di sana. Yang jelas Madihin berbahasa Banjar pada awalnya, yang bermakna Madihin pertamanya adalah orang Banjar, dan orang Banjar sejak dulu tinggal di wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan Madihin telah ada setelah Islam menyebar di kawasan Kalimantan, yaitu sekitar tahun 1800. Terus juga lahirnya dipengaruhi oleh kasidah, menyusul syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar. Dan ada bentuk dari kajian Madihin. Unsur khusus dari tulisan-tulisan Madihin Banjar adalah bahasa terdekat di Banjarmasin. Betul banget ini. Tentu kata-kata yang diucapkan atau pantun-pantun yang kita sering dengar saat menyaksikan pertunjukan Madihin itu tentu bukan diselipkan lagi ya, tapi dengan berbahasa Banjar pastinya. Karena kalau misalkan ditampilkan di daerah Banjarmasin, di daerah Hulu Sungai, intinya di Kalimantan Selatan, itu agar bisa dipahami oleh masyarakat Banjar bisa digunakan dengan bahasa Banjar. Apabila Madihin dibawa ke tempat di luar Kalimantan Selatan atau di luar Banjarmasin pastinya itu menggunakan bahasa Indonesia atau barangkali Madihin, dan saya pernah dengar juga bahwa Madihin itu pernah ditampilkan di luar negeri ya. Ada teman saya yang menampilkan di sana. Jadi menyesuaikan bahasanya, entah itu diganti dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia pastinya, biar bisa dipahami.
Jadi Madihin ini sudah sering banget diperdengarkan dan dipertontonkan untuk seluruh para seniman-seniman yang ada di Banjarmasin dan di luar Banjarmasin pastinya. Terus fungsi kesenian Madihin nih. Fungsi kesenian Madihin ada banyak. Yang pertama adalah sebuah sarana pendidikan. Nah, menurut Baskom Sudikan 2007 menyatakan bahwa kemampuan menulis lisan sebagai metode untuk sekolah anak dan sebagai metode pengajaran di daerah setempat. Terus juga di Madihin ini banyak soneta Madihin yang mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak berdasarkan Islam. Betul banget nih. Karena semisalkan kita bisa bermain Madihin, di dalam Madihin itu bisa diselipkan dengan kayak unsur-unsur islaminya, terus juga ada bisa bercanda-bercandanya, itu ya menyesuaikan lah. Ya misalkan kita tampil di sini ya disesuaikan. Terus juga ada pesan sosialnya. Sesuai dengan Dundes Sudikan 2007 menyatakan bahwa tulisan ini lisan berfungsi sebagai metode analisis sosial. Dan juga kemampuan menulis lisan sebagai metode intimidasi dan pengawasan agar standar masyarakat secara konsisten dipatuhi oleh sistem. Terus juga yang ketiga nih ada perangkat angsuran nazar atau hajat. Nah, betul banget. Sebagai penghibur ya, memenuhi hajatan dari seseorang yang ingin meminta penampilan dari Madihin. Terus juga dan fungsi Madihin ini kalau misalkan di dalam acara perkawinan sebagai hiburan, terus juga di dalamnya berfungsi sebagai memberi pesan, media informasi, sosialisasi program pemerintah, media pendidikan dan pengarahan agama, dan media hiburan untuk mengumpulkan masyarakat untuk pencarian dana. Dan juga nih di dalam Madihin ini merupakan genre atau jenis puisi rakyat anonim berbahasa Banjar yang bertipe hiburan. Madihin ini dituturkan di depan publik dengan cara dihafalkan dan tidak boleh membaca teks. Karena kalau misalkan awal-awal saat kita pembelajaran boleh saja dulu untuk melatih mental serta melatih penghafalan di dalam otak kita ya. Jadi boleh saja untuk melihat teksnya dulu. Kalau udah terbiasa tampil di depan umum baru kita bisa menghafal. Dan biasanya saya lihat ya, kalau saya melihat pertunjukan Madihin itu penampilannya itu secara di otaknya itu langsung apapun yang kita lihat, benda atau apapun yang kita lihat pasti langsung terpikirkan. Terus juga dalam pertunjukan ini Madihin bisa ditampilkan oleh 1 orang, 2 orang, dan juga 4 orang seniman Madihin yang ada di Banjarmasin. Terus juga dalam pertunjukannya Madihin ini punya struktur baku bagi semua pemadihin, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yaitu dengan menyanyikan sampiran sebuah pantun yang diawali dengan pukulan terbang yang disebut pukulan membuka, dan juga yang kedua memasang tabi, yakni membawakan syair-syair atau pantun yang isinya menghormati penonton. Yang ketiga menyampaikan isi, yaitu menyampaikan syair atau pantun yang isinya sesuai dengan tema acara atau permintaan panitia. Dan itulah tadi tentang ulasan Madihin. Dan saya sangat mengapresiasi luar biasa karya Madihin yang sering saya lihat, entah itu dari teman saya atau dosen saya. Terus juga penampilan Madihin ini sering ditampilkan di acara-acara seni dan kebudayaan. Terus juga saya mengapresiasi banget banyak perubahan yang dilakukan oleh Madihin, seni Madihin ini. Yang pertama itu saya pernah lihat Madihin ditampilkan dengan memukul gendang atau tarbang ya. Nah, saya pernah menyaksikan itu, tapi sekarang ada juga yang ditampilkan dengan musiknya itu bukan hanya tarbang saja, tapi bisa diselipkan ada bunyi piano, ada bunyi gitar, dan bunyi yang lain-lainnya. Nanti videonya akan saya tampilkan setelah ini. Oke, itulah tadi video atau pembaharuan dari Madihin yang sebelumnya menggunakan tarbang saja tapi bisa digunakan dengan musik yang lain. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat bagus karena ada pembaharuan dari musiknya ya, bisa digunakan berbagai macam alat musik. Dan juga kritiknya kebanyakan juga
yang ditampilkan itu misalkan sebagai hiburan, terus kalau ada jurang Banjar tuh ada lelocoannya. Nah itu biasanya agak kelewat batas, nanti agak kelewat batas kata-katanya, seperti ya kata-kata yang tidak patut diperdengarkan, bahkan bisa terucap di atas panggung seperti itu. Tapi itu tidak apa-apa karena itu spontan saja. Jadi mau tidak mau ya sudah bisa terucap seperti itu ya. Oke. Itulah tadi penjelasan Madihin dari saya, apresiasi dan kritik seni. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan dari penjelasan saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.